Makassar melapor sebagai korban pelecehan seksual. Sudah 2 hari ya. Pemuda berinisial MKA terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 3 mahasiswi di Universitas Muhammadiyah. Di situasi darurat kekerasan seksual, ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Manapun dan kapanpun tetap jaga diri. Untuk korban kekerasan seksual, mereka bukan aib. Pilih lingkungan, pilih teman, mereka butuh pertolongan. Tubuhmu adalah milikmu, hormati batasan. Dan hukum para pelaku. Kita lawan kekerasan seksual bersama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Edi Santoso. Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, Prodi TRBBS Angkatan 24. Nama saya Hafidz Effendi. Saya mahasiswa dari Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sivil Angkatan 24 Fakultas Vokasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Noval dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, Prodi TRBBS Angkatan 24. Halo semuanya, nama saya Aufar Kejafar Akbar dari Prodi Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil dari Angkatan 24. Berdirinya aku di sini ingin menjelaskan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah isu serius yang terjadi pada lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Sebelumnya, kekerasan seksual terjadi 77%, tetapi 63% tidak dilaporkan. Jadi, kampus memiliki peran penting untuk mencegah dan mengatasi kekerasan ini. Untuk itu, mari kita dengar tanggapan teman-teman kita tentang kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi atau kampus. Tanggapan saya, kekerasan seksual itu tidak dapat dibenarkan dalam bentuk hal apapun. Tindakan ini melukai korban dan menimbulkan dampak psikologis. Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat seseorang. Tindakan ini memiliki dampak yang panjang, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis bagi korban. Untuk tanggapan saya tentang kekerasan seksual, itu sangat tidak berpuji. Apalagi bila itu menimpa keluarga atau teman terdekat kita. Penyebab kekerasan seksual adalah kurangnya pendidikan tentang kesetaraan gender, pengaruh obat-obatan dan alkohol, dan norma sosial dan budaya. Penyebabnya, kenapa kekerasan seksual itu ada? Ya karena kurangnya penegak hukum, kurangnya edukasi gitu sama lingkungan. Ya, salah satu faktornya yaitu lingkungan. Dengan lingkungan yang kurang aman, persentase terjadinya kekerasan seksual lebih banyak. Tindakan ini melukai korban dan menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Akibatnya korban memiliki gangguan psikologis serta memiliki gangguan fisik seperti terluka ataupun memar lainnya. Akibatnya yaitu dapat mempengaruhi mental dan psikis korban. Yang seharusnya dia bisa menjalani kehidupannya sehari dengan normal, karena terjadi seksual itu, dia jadi kurang bersemangat. Solusi dari kekerasan seksual, solusinya yaitu semua orang harus ikut untuk memerangi kekerasan seksual. Entah itu dari pemerintah, masyarakat sendiri, atau bisa dimulai dari kita sendiri juga. Karena kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana-mana, dan apabila kita menemui terjadinya kekerasan seksual, kita harus menolong korban. 1. Pengawasan media sosial dan media digital, terus penegakan hukum dan mendukung terhadap korban, dan 1 lagi pendidikan juga itu harus ya. Solusi untuk
kekerasan seksual adalah keadilan bagi pelaku dan korban, dukungan bagi korban, dan pencegahan di tempat kerja ataupun sekolah. Untuk pesan saya, bagi para korban, jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Karena tindakan tersebut sangat tidak terpuji. Dan apabila Anda melaporkannya, akan ada yang memihak Anda. Mari kita lawan kekerasan seksual bersama-sama. Untuk korban kekerasan seksual, mereka bukan aib, mereka butuh pertolongan, adili, dan hukum para pelaku. Pesan saya adalah tubuhmu adalah milikmu, hormati batasan. Itulah tanggapan dan pesan-pesan dari teman kita. Kesimpulannya, dimanapun dan kapanpun tetap jaga diri, pilih lingkungan, pilih teman. Sekian, terima kasih. Bye-bye.